Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oke. Kita masuk ke sini. Ya. Fadzalika, zalika itu maka itulah, zalika yakni allazi yukadzibuddin. Orang yang senantiasa mendustakan pembalasan, hari pembalasan adalah allazi, orang yad'u, yang menghardik. Ini kosakata menghardik ini bagi saya dulu sebagai orang Sunda bingung. Apa itu menghardik? Apa itu menghardik gitu kan. Justru lebih paham bahasa Arabnya daripada bahasa Indonesianya gitu. Iya, iya. Jadi apa saja itu menghardik itu bertustan? Ya mencela gitu loh, kalau bahasa Indonesia sehari-hari. Iya. Jadi mencela dengan kata-kata kasar. Kalau bahasa Indonesia ya kata-kata menghardik itu. Menghardik ya. Iya. Jadi kata menghardik itu saya bagi orang Sunda. Naon ya menghardik. Naon gitu. Iya, saya coba kamus bahasa Indonesia. Jadi ada kosakata dalam terjemahan. Iya. Fa ammal yatima fala taqhar. Juga di situ ada juga terjemahan menghardik juga. Hardik itu perkataan yang keras untuk memarahi dan sebagainya, atau membentak gitu. Atau menghardik bisa juga mengata-ngatai dengan kata-kata yang keras, membentak-bentak dengan bentakan yang keras, itu maksudnya. Berarti terlihat dari ini terjemahannya, terjemahan hardik. Iya, ini kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bukan tafsir. Bukan tafsir. Ya. Artinya kita menafsir sedikit dengan terjemahan hardik itu. Berarti yad'u itu bersifat kata-kata, Ustaz. Iya. Kalau diterjemahkan menghardik. Betul. Tapi kalau ditafsir itu ternyata yad'u itu tidak bersifat hanya kata-kata. Sampai ke perbuatan. Tidak memenuhi hak anak yatim. Tidak memenuhi hak anak yatim meskipun bukan kata-kata. Iya. Tapi berarti terjemahan yang tepat apa ini jadinya? Kalau yang terjemahan yang bahasa Indonesianya ya jahat kali ya. Menzolimi. Kalau zalim itu kan ada ininya sendiri bahasa. Kalau ini nih jahat gitu loh. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Iya. Iya. Artinya tidak memberikan hak anak yatim itu jahat, sebuah kejahatan. Iya. Tapi saya jadi menarik terjemahan bahasa Indonesia nih dengan kata menghardik ini. Tambahnya jangankan dengan perbuatan, dengan kata-kata saja gitu. Iya. Itu sudah zalim gitu kalau terjemahkan ditafsir, tapi tafsirnya diambil dari terjemahan bahasa Indonesia. Iya. Berkata-kata kasar dan menyakiti, ya. Kata-kata kasar menyakiti atau perbuatan menyakiti, tidak memberikan haknya, yadfa'u al-yatima an haqqihi disebutnya, tidak memberikan hak anak yatim. Nah, yatim itu langsung dulu ke ayat berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iya. Yang pertama tadi mengabaikan hak-hak anak yatim. Iya. Kira-kira begitu. Yang kedua, tidak memberikan motivasi, mendorong, menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Iya. Nah, di sini terlihat jangankan memberi makan. Iya. Menganjurkan saja tidak. Baik. Jangankan memberi makan, menganjurkan tidak. Yakni kalau tidak menganjurkan saja, itu sudah masuk bagian dari perilaku mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, apalagi yang sama sekali tidak melakukannya.
Baik. Sedikit saya ringkaskan lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pernahkah kamu lihat, pernahkah kamu mengerti tipikal karakter pendusta agama yang mendustakan hari pembalasan, gitu ya? Ya. Kira-kira gitu dulu. Nah, fadzalika, mereka itu, si pendusta itu, kan mendustakannya yaumul ba'ats, al-ba'ats dan hisab. Iya. Si pendusta ini pendusta kebangkitannya manusia kembali dan pendusta akan adanya hari pembalasan. Otomatis ini sudah mendustakan agama secara keseluruhan. Di situ menariknya. Iya. Jadi jangan merasa beragama kalau hanya untuk sampai ke dunia. Iya. Karena esensi beragama sebetulnya harusnya sampai ke akhirat. Tapi ini jangan dipelintir kemudian Pancasila jadi satu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jangan sampai ke situ. Karena adil sosial itu bagian dari agama itu. Jangan sampai begitu, Ustaz. Iya. Karena landasannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Betul kata Buya Hamka. Ya, keadilan sosial itu tidak ada artinya kalau tidak ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Jadi saya sampai kepada yukadzibu biddin ini esensinya kan ke akhirat nih. Iya, ke akhirat. Tidak hanya sampai di dunia. Iya. Nah, baik. Kemudian pendusta hari kebangkitan dan pendusta hari hisab ini, kalau mau lihat di dunia, kalau kamu mau mengerti gitu kan, basariyah atau ilmiahnya, kalau kamu mau lihat dan kalau kamu mau ngerti, mau tahu gitu, karakter pertamanya yang paling ringan adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini yang terendah. Betul, insyaallah. Artinya apa? Orang-orang yang menghardik anak yatim itu kalau kita tafsirkan misalnya kan yaksu alaihi, bersifat keras. Hatinya tuh kayak nggak punya hati sama yatim gitu. Wa yuzjiruhu zajran anifan, atau kata-katanya yang paling simpel melihat pendusta hari kebangkitan dan hari pembalasan adalah orang yang hatinya keras dan biasanya kata-katanya kasar kepada yatim. Inilah bentuk yang paling ringan ya. Di sini digambarkan. Hatinya keras terhadap yatim, kata-katanya kasar, otomatis tidak mau memenuhi hak-hak yatim. Kira-kira begitu, Ustaz Deden. Yadu'u sekarang. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Kata-kata yadu'u minad da'a. Gimana itu? Itu dalam surah At-Tur ada yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Hari kiamat itu adalah hari di mana mereka para pendusta. Ini kan wailu yauma idzil mukazzibin kan? Itunya apa? Ada mukazzibin di sana di surah At-Tur itu. Dan ternyata mukazzibin itu nanti para pendusta agama ini, yakni para pendusta hari pembalasan ini nanti yuda'una ila nari jahannam da'a. Mereka akan didorong, pokoknya dibentak, diperlakukan kasar gitu sih. Dilemparkan, diperlakukan kasar, dikata-katai. Iya. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam da'a, dengan sebenar-benarnya bentakan, hardikan, seretan, da'a. Kenapa? Karena perilaku mereka di dunianya begitu. Ya do'al yatim, orang lemah mereka perlukan seperti itu. Astagfirullah. Ini khafidatur rafi'ah. Ketika hari kiamat adalah ketika waqa'atil waqi'ah, yang menghardik dihardik, yang dulunya dihardik menjadi rafi'ah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.